teman-teman, di video kali ini saya akan membahas soal mengenai distribusi normal. Langsung saja kita ke soal pembahasan. Yang pertama, suatu distribusi binomial memiliki parameter n sama dengan 400 dan p sama dengan 0,20. Dengan menggunakan pendekatan distribusi normal, maka probabilitas dari variabel acak x sama atau lebih besar dari 96 adalah, teman-teman, di soal di atas diketahui bahwa n ada sebanyak 400 dan peluang sukses yaitu p sama dengan 0,20. Di soal di atas masih belum diketahui nilai rata-rata serta simpangan bakunya. Maka untuk mencarinya kita harus menggunakan rumus pendekatan distribusi normal. Sebelum itu kita harus menentukan terlebih dahulu peluang gagalnya, yaitu Q sama dengan 1 dikurang peluang sukses sama dengan 1 dikurang 0,20 sama dengan 0,8. Sedangkan yang ditanya adalah peluang X lebih besar atau sama dengan 96. Seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk mencari nilai rata-rata dan simpangan baku kita menggunakan rumus pendekatan distribusi normal, yaitu untuk mencari nilai rata-rata n dikali peluang sukses. Masukkan nilai n yaitu 400 dan peluang suksesnya yaitu sama dengan 0,20. 400 dikali 0,20 sama dengan 80. Sedangkan untuk mencari simpangan baku yaitu akar dari n dikali p dikali q. Masukkan nilai n yaitu 400 dikali p yaitu 0,20 dan dikali q yaitu 0,8, sehingga kita peroleh hasilnya akar dari 64 yaitu sama dengan 8. Untuk mencari peluang X lebih besar atau sama dengan 96, kita harus mengubah X sama dengan 96 ke dalam bentuk distribusi normal baku, yaitu dengan mengubahnya ke nilai Z. Untuk mencari nilai Z, kita gunakan rumus Z sama dengan X dikurang nilai rata-rata per simpangan baku sama dengan kita masukkan nilai X yaitu 96 dikurang nilai rata-rata yaitu 80 per simpangan baku yaitu sama dengan 8. 96 dikurang 80 kita peroleh 16 dibagi 8, maka hasilnya sama dengan 2. Untuk mencari peluang X lebih besar atau sama dengan 96, itu akan sama saja ketika mencari peluang Z lebih besar atau sama dengan 2. Untuk lebih jelasnya, perhatikan sketsa berikut ini. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa ketika kita mencari peluang X lebih besar atau sama dengan 96, itu akan sama saja ketika kita mencari peluang Z lebih besar atau sama dengan 2. Sehingga peluang Z lebih besar atau sama dengan 2 berada di daerah ini. Maka untuk mencari peluang Z lebih besar atau sama dengan 2, kita tinggal mengurangkan semua daerah setengah kurva, yaitu mulai dari 0 hingga ke positif tak hingga, dengan daerah Z lebih besar dari 0, lebih kecil dari 2. Seperti yang kita ketahui bahwa luas daerah setengah kurva itu sebesar setengah satuan atau sama dengan 0,5. Maka untuk mencari P X lebih besar atau sama dengan 96 itu sama dengan luas daerah setengah kurva yaitu 0,5 dikurang daerah P Z lebih besar dari 0 lebih kecil dari 2. Maka untuk mencari luas daerah P Z lebih besar dari 0 lebih kecil dari 2, kita bisa mencarinya dengan menggunakan tabel distribusi normal baku. Baiklah teman-teman, untuk mencari luas daerah Z lebih besar dari 0 lebih kecil dari 2, kita bisa mencek
0,0 dengan 2,0. Mengapa demikian? Karena 2 itu sama dengan 0,0 ditambah 2,0. Sehingga kita peroleh luasnya yaitu 0,4772. Sehingga P peluang X lebih besar atau sama dengan 96 itu sama dengan 0,5 dikurang 0,4772. Sehingga kita peroleh P X lebih besar atau sama dengan 96 itu sama dengan 0,0228. Maka opsi yang tepat adalah D. Soal yang kedua. Dalam suatu distribusi normal, ketika rata-rata mu dan simpangan baku sigma sama dengan 5,48% data terletak di sebelah kanan 55. Nilai rata-rata distribusi tersebut adalah, pada teman-teman, di soal tersebut diketahui bahwa memiliki nilai simpangan baku sama dengan 5. 5,48% data terletak di sebelah kanan 55, itu artinya bahwa peluang X lebih besar dari 55 itu sama dengan 5,48%. Agar lebih mudah dikerjakan, kita dapat mengubahnya ke dalam bentuk distribusi normal baku, yaitu dengan mengubahnya ke nilai Z. Sehingga kita peroleh peluang X lebih besar dari 55 itu akan sama dengan peluang Z besar lebih besar dari Z kecil sama dengan 5,48%. Kita ubah menjadi bilangan desimal sehingga kita peroleh 0,0548. Soal ini merupakan kebalikan dari soal nomor 1, di mana di soal nomor 1 kita membicarakan peluang distribusinya. Namun pada soal nomor 2 peluang distribusinya yang diketahui. Sedangkan yang ditanya adalah berapakah nilai rata-ratanya? Untuk lebih jelasnya, perhatikan sketsa berikut ini. Ketika kita mencari peluang X lebih besar dari 55, itu akan sama ketika kita mencari peluang Z besar lebih besar dari Z kecil. Karena PX lebih besar dari 55 berada di sebelah kanan, maka PZ besar lebih besar dari Z kecil akan berada di sebelah kanan juga. Sehingga PX lebih besar dari 55 itu akan sama dengan luas tengah kurva, yaitu 0,5 dikurang luas daerah peluang Z besar lebih besar dari 0 lebih kecil dari Z kecil. Kita masukkan peluang X lebih besar dari 55 yaitu 0,0548 sama dengan 0,5 dikurang peluang Z besar lebih besar dari 0 lebih kecil dari Z kecil. Maka peluang Z besar lebih besar dari 0 lebih kecil dari Z kecil itu akan sama dengan 0,5 dikurang 0,0548. Kita peroleh hasilnya yaitu sama dengan 0,4452. Karena ini masih luas daerah, maka untuk mencari nilai Z kita gunakan tabel distribusi normal baku. Ternyata 0,4452 berada di kolom 0,00 dan di baris 1,6. Itu artinya bahwa nilai Z itu sama dengan 0,00 ditambah 1,6. Sehingga kita peroleh nilai Z-nya yaitu sama dengan 1,6. Maka untuk mencari nilai rata-rata, kita gunakan rumus Z sama dengan X dikurang nilai rata-rata per simpangan baku. Kita masukkan Z tadi yaitu sama dengan 1,6. X-nya 55 dikurang nilai rata-rata per simpangan baku, yaitu sama dengan 5. 5 dikali 1,6 kita peroleh yaitu hasilnya sama dengan 8. Sehingga 8 sama dengan 55 dikurang nilai rata-rata. Sehingga kita peroleh nilai rata-rata sama dengan 55 dikurang 8 sama dengan 47. Maka opsi yang paling tepat adalah E. Pada teman-teman, demikianlah video pembahasan soal pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman dapat memahaminya. Sekian dan terima kasih.